Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Fighter. Kayaknya UFC tahun ini banyak sekali kejutannya dan penuh pertarungan besar. Salah satunya akan terjadi di UFC 294 di Abu Dhabi, di mana sang juara bertahan kelas lightweight rupanya dijadwalkan untuk menghadapi mantan juara kelas lightweight, siapa lagi kalau bukan Charles Oliveira, di dalam pertandingan ulang atau rematch mereka pada 21 Oktober, tentu saja sebagai main event di UFC 294. Pertarungan ini adalah salah satu dari 3 pertarungan yang diumumkan Presiden UFC Dana White untuk UFC 294 pada Rabu malam kemarin, bersamaan dengan jadwal yang sangat dinanti-nanti, yaitu Khamzat Chimaev versus Paulo Costa dan Nassourdine Imavov versus Ikram Aliskerov. Selain itu, Dana White mengonfirmasi bahwa pertarungan yang diumumkan sebelumnya pada 29 Juli lalu antara Paulo Costa dan Aliskerov telah dihapus dari UFC 291 yang seharusnya berlangsung pada bulan ini. Charles Oliveira sebenarnya bukanlah lawan yang diharapkan oleh Islam Makhachev, karena Islam Makhachev berharap Beneil Dariush lah lawan berikutnya. Terlebih lagi karena Beneil Dariush punya rekor kemenangan yang panjang. Dan tidak hanya itu, dikarenakan kemampuan grapplingnya salah satu yang terbaik di dunia, menjadikan Islam Makhachev sangat berharap bisa mendapatkan lawan baru, yaitu Beneil Dariush. Tapi rupanya kemampuan Beneil Dariush tidak sehebat yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan, seperti biasa, Charles Oliveira selalu diragukan menang, walaupun siapapun lawannya, di mana Beneil Dariush menjadi favorit, dan Charles Oliveira seperti biasa menjadi underdog. Tapi ya biarlah bandar berkata apa, Charles Oliveira tidak pernah peduli. Justru Oliveira sangat amat senang jika dia menjadi underdog. Kenapa? Karena itu artinya siapapun yang mendukungnya akan mendapatkan kemenangan besar, karena Oliveira selalu yakin dia pasti menang. Dan terbukti Oliveira tidak hanya mampu menang dari Beneil Dariush, tapi juga mampu mengalahkannya hanya dalam 1 ronde saja. Hal itu membuat Dana White menjadi yakin bahwa Oliveira harus rematch dengan Islam Makhachev, dengan tanpa mempertimbangkan hasil siapa yang menang dengan sabuk BMF. Lagi pula, main event UFC 294 sudah sangat dipastikan hanya untuk pertarungan Islam Makhachev. Tentu menunggu hasil UFC 291 rasanya terlalu mepet, karena sudah dipastikan peperangan antara Dustin Poirier dan Justin Gaethje pasti meninggalkan luka yang begitu beratnya, sehingga rasanya mustahil di antara keduanya mampu atau siap bertarung lagi melawan seorang Islam Makhachev di bulan Oktober. Lagi pula, Beneil Dariush tidak memberikan luka apapun di tubuh Charles Oliveira, sehingga sudah dipastikan Charles Oliveira dalam keadaan 100% fit. Dan walaupun Islam Makhachev menyerukan ingin melawan Leon Edwards, rasanya itu pun juga berat terjadi untuk UFC 294 di Abu Dhabi, sehingga yang paling tepat adalah melawan Charles Oliveira lagi. Dan benar apa kata salah satu subscriber gua, yaitu di kelas ini yang sudah bertemu akan bertemu lagi, dan yang tidak pernah bertemu lagi. Contohnya kayak Islam Makhachev yang rematch dengan Oliveira, Dustin Poirier yang rematch dengan Justin Gaethje, Dustin Poirier yang trilogi dengan Conor McGregor, sedangkan Khabib dan Tony tidak pernah terjadi, atau Tony versus Conor, atau Tony versus Dustin Poirier, atau Charles Oliveira versus Khabib, atau Khabib versus Islam, dan masih banyak lagi. Rematch ini telah diumumkan juga di Instagramnya Islam Makhachev, dan juga di posting Instagram resminya UFC. UFC juga tidak hanya memposting rematchnya Islam Makhachev versus Oliveira, tapi juga Khamzat Chimaev versus Paulo Costa, juga Ikram Aliskerov versus Nassourdine Imavov. Khamzat Chimaev yang punya rekor 12 kemenangan dan tidak pernah kalah akan melawan Paulo Costa yang punya rekor 14 kali menang dan 2 kali kalah. Ini adalah pertarungan yang telah lama disinggung untuk kartu 21 Oktober. Khamzat Chimaev punya rekor sempurna di UFC, yaitu 6-0, tetapi telah absen lumayan lama sejak kemenangan di ronde pertama atas Kevin Holland pada September 2022. Sedangkan Paulo Costa juga belum pernah bertarung sejak mengalahkan Luke Rockhold dalam perkalian liar bolak-balik pada Agustus 2022. Sedangkan Nassourdine Imavov yang punya rekor 12 kali menang dan 4 kali kalah dan 1 no contest terus memburu kemenangan pertamanya pada tahun 2023 setelah kalah dari Sean Strickland pada bulan Januari. Kemudian bertarung no contest karena benturan kepala yang tidak sengaja saat melawan Chris Curtis pada bulan Juni. Kali ini, dia akan melakukannya melawan Aliskerov yang punya rekor 14 kali menang dan 1 kali kalah.
yang tampil mengesankan dalam satu-satunya penampilannya di UFC dengan KO ronde pertama atas Phil Heath pada bulan Mei lalu. Kabar selanjutnya, juara kelas middleweight UFC yaitu Israel Adesanya menawarkan perebutan gelar kepada Sean Strickland karena penantang ranking 1 yaitu Dricus Du Plessis tidak akan siap untuk acara utama UFC 293 di Sydney. Setelah UFC 290 awal bulan ini, pertarungan perebutan gelar seberat 185 pound berikutnya hampir ditetapkan setelah Du Plessis mengejutkan dunia MMA dengan menghentikan mantan juara yaitu Robert Whittaker. Adesanya kemudian masuk ke dalam oktagon untuk berhadapan dengan Du Plessis dan memberikan promo random penuh N-bomb. Namun rencana tersebut tampaknya telah berubah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli, setelah Adesanya menggunakan media sosial untuk merobek Steel Knock. Kata Adesanya, "Aku bahkan tidak tahu bagaimana memulai ini, tapi Dricus Du Plessis ke fucking bitch. Oh, yang harus dia lakukan hanyalah mengenakan sarung tangan. Saya siap untuk pergi lagi. Tidak, Anda tidak bisa. Kamu jalang. Itu sebabnya Anda tidak melakukan pertarungan lagi. Kakimu sakit, lutut saya didongkrak untuk pertarungan terakhir saya. Tebak apa yang saya lakukan? Saya muncul karena itulah yang dilakukan fucking champion. Kaliber kejuaraan dibuat berbeda." Banyak dari para fighter berbicara tentang saya akan melawan siapapun, dimanapun, kapanpun. Tidak, kamu tidak akan melakukannya. Saya bersedia. Alexander Volkanovski melakukannya. Kami dibangun berbeda. Saya di gym sekarang akan mendapatkan beberapa pekerjaan. Setelah melewati Du Plessis, Adesanya memanggil Sean Strickland yang berada di ranking 6. Kata Adesanya, "Jadi saya bertarung di Sydney. Saya tidak peduli siapa lawan saya. Dricus Du Plessis fucking off. Kamu keluar saja." Sean Strickland, "Ayo datang. Mari kita lakukan tarian orang itu. Menunjukkan kepada Anda bagaimana cara benar-benar menari. Ya, saya bosan dengan semua yang kalian bicarakan tentang saya bisa bertarung, saya bisa bertarung. Tidak, Anda tidak bisa, Dricus Du Plessis." MMAmania.com telah mengonfirmasi dengan sumber yang dekat dengan situasi bahwa Adesanya versus Sean Strickland telah dikerjakan untuk UFC 293 pada 10 September tetapi belum diselesaikan. Sean Strickland telah menang di ronde kedua dari Abus Magomedov pada tanggal 1 Juli lalu yang mendapatkan 2 kemenangan beruntun. Setelah kemenangannya, dia meminta title shot dan mengatakan dia telah membayar semuanya. Adapun Adesanya, dia merebut kembali kejuaraan kelas middleweight awal tahun ini ketika dia mengalahkan Alex Pereira di UFC 287 dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah Sean Strickland akan dibantai habis oleh Adesanya atau mampu bertahan hingga 5 ronde? Dan apakah Charles Oliveira mampu membalas kekalahannya atau bahkan tidak pernah mendapatkan sabuk juara lagi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.